Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Musalla Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah, baik ibadah kita yang wajib ataupun yang sunnah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Mukhtarul Ahadits, melanjutkan bacaan kita. Kita akan membaca hadis yang ke-282 ya. Innallaha ta'ala yudni ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yudni al-mu'mina fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu minan nasi wa yukarriruhu bizunubihi fayaqulu ata'rifu zanba kadza fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrartu bizunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halaka qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm summa yu'ti kitabal hasanatihi bi yaminihi wa ammal kafiru wal munafiqu fayaqulu al ashhad haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Rawahu Ibnu Majah. Hadis yang ke-282 ini ada satu hadis yang sanadnya dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar ya. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha ta'ala yudnil mu'mina. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekati hamba-hambanya yang beriman. Ya. Jadi hamba-hambanya yang beriman ini didekatin oleh siapa? Allah. Ya, arti Allah suka banget kepada orang-orang yang beriman. Ya, tuh. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah ketika Allah mendekati kepada hamba-hambanya yang beriman? Fayada'u alaihi kanafahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang beriman tadi. Ya. Jadi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada atau terhadap orang-orang yang beriman. Tuh, ya. Wa yasturuhu minan nasi. Ya, dan semua aib-aib yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman itu ditutupin di hadapan orang lain. Tuh. Jadi kita ini kan manusia itu pasti banyak aib atau dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Ya, kita pengen orang nggak tahu dosa yang kita lakukan, tapi kita suka ceritain dosa orang lain. Ya. Nah, kalau kita pengen orang lain nggak tahu dosa-dosa kita juga harus rahasiain dosa orang lain. Ya. Karena kan ada dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara musliman satarhullahu yaumal qiyamah," kata Nabi. Ya, barang siapa yang menutupi aib saudara-saudaranya yang beriman, kata Nabi, satarhullahu yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat Allah pun akan apain? Tutupin aib ataupun kesalahan-kesalahan kita. Ya. Jadi bagi kita ini seorang yang beriman bukan merupakan hak prerogatif kita untuk memvonis orang itu baik ataupun tidak. Ya, boleh jadi yang di mata kita itu orang kurang baik, bisa jadi di mata Allah lebih apa? Lebih baik dari kita. Ya, itu kan Allah sudah katakan asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Ya, boleh jadi sesuatu yang kamu tak sukai, orang lain yang kamu benci, ya, tapi dia apa? Bisa jadi dia apa tuh? Ya, menjadi orang yang paling disukai oleh orang lain. Ya, tapi sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, kita pandang orang itu baik, ya, pokoknya baik banget dah, apa-apa peduli. Ya, kita enggak tahu di balik kepedulian yang dia lakukan kepada kita itu ada apanya? Ada maunya. Ya, ada udang di balik terigu, ya. Ya, itu. Nah, itu tujuannya apa? Nah, orang kayak gitu tuh, ya, nanti kata Nabi apa tuh? Ya, dia akan apa? Menjadi orang-orang yang apa? Kita benci. Ya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dia akan menjadi orang-orang yang membawa bahaya pada kamu. Ya, maksudnya bahaya bukan di dunia, di akhirat kelak nanti. Ya, kita anggap dia baik, sering ngasih ini, bantuin ini, tapi kita nggak tahu di balik bantuan yang dia berikan ada misi-misinya. Ya, kita diinginkan apa? Meninggalkan akidah kita. Ya, nah itu yang dikatakan akan membawakan syarrul lakum itu, ya, membawa apa? Bahaya buat kamu nanti kelak di mana? Di akhirat, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menyatakan sesungguhnya Allah itu akan mendekati hamba-hambanya yang beriman. Kemudian Allah ngapain? Melindungi hamba-hamba yang beriman itu, ya. Tuh. Dan juga wa yasturuhu minan nas. Ya. Ya, dia itu apa? Allah menutupi segala kesalahan aib yang dia punya di hadapan apa? Orang lain. Tuh, ya, tuh. Wa yuqarriruhu bizunubihi. Ya, tuh. Dan dia mengakui terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ya, fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ata'rifu dzanba kadza?"
Ya, apakah benar kamu telah melakukan dosa seperti ini? Ya, ata'arifu dzanba kadza? Ya, apakah benar kamu telah melakukan dosa seperti ini? Itu Allah bertanya kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, di sini Allah menguji ya, sejauh mana kejujuran seorang hambanya yang beriman, ya, dia pasti akan berkata apa? Benar. Ya, tuh. Fayaqulu, maka hamba yang beriman itu berkata, "Na'am." Betul, ai Rabbi. Ya, betul wahai Tuhanku. Hatta idza qarrarhu bidunubihi. Ya, sampai-sampai dia apa? Mereka itu mengakui segala dosa-dosa yang pernah diapain? Dia lakukan tuh. Wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Ya, bahkan dia merasa ya, lantaran banyaknya dosa yang pernah dia lakukan tadi, dia akan menjadi orang-orang yang binasa lah nantinya. Ya, kenapa? Karena dia udah ngaku ya kalau dosanya banyak. Tapi di sini Allah demen kalau dia itu ngaku kalau dia sudah melakukan perbuatan dosa, ya. Nah, di sini qala ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya." Ya, kata Allah, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosa kamu di dunia. Tuh, ya. Jadi dosa-dosa yang pernah mereka lakukan di dunia lantaran mereka mengakui atas kesalahan atau dosa yang mereka lakukan, akhirnya Allah apain tuh? Allah tutupin di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yauma. Ya, dan pada hari ini ya, aku berikan ampun kepada kamu semua. Yaitu pada hari kiamat sini Allah sudah apain? Ampunin dosa-dosanya tuh. Ini enak banget menjadi orang yang beriman. Aibnya di dunia ditutupin, kemudian dosanya di akhirat diapain? Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Nah, ketika dosa-dosa yang begitu banyak, yang begitu ya berlipat ganda dosa yang pernah dia lakukan itu diampunin oleh Allah lantaran orang yang beriman itu mau mengakui atas segala perbuatan dosa yang dia pernah lakukan, akhirnya Allah apain? Allah tutupin dan Allah ampunin dosa-dosanya. Ya, tuh. Setelah itu apa kata Allah? Summa yu'ta kitabah hasanatihi biyaminihi. Ya. Kemudian diberikan catatan buku kebaikan-kebaikan dia itu ya di dunia dengan apa? Biyaminihi. Dengan apa? Tangan kanannya. Tuh, ya. Kan dalam Al-Qur'an ada tuh fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ya, kalau ada orang nanti di hari kiamat yang dikasih buku catatan harian kebaikannya dia, dikasih dari sebelah kanan, maka apa kata Allah? Ya, setelahnya itu dia akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi apa? Ya, adapun orang-orang yang diberikan kitab mereka dari sebelah kiri, nanti di akhirat mereka akan lebih apa? Lebih ya celaka lagi. Ya, tapi kalau orang dikasih dari sebelah kanan, dia tanda kalau itu orang baik. Ya, kalau dikasih dari sebelah kiri, tanda dia itu orang nggak baik di akhirat nanti itu. Ya, nah itu ya kemuliaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Maka sungguh beruntunglah kita ibu-ibu sekalian menjadi orang yang beriman. Ya, memang keberuntungan yang begitu besar, yang begitu banyak, yang begitu nikmat ya, belum Allah kasih sekarang. Ya, nanti kalau kita udah pindah dari alam yang berikutnya dah. Ya, alam kubur, kemudian alam yang selamanya itu alam akhirat, baru kita akan merasakan oh betapa nikmat dan indahnya menjadi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah selalu ngapain? Dekat kepada orang yang beriman, sudah dekat dinaungin, sudah dinaungin diampunin dosanya, sudah dinaungin dosanya dimasukkan ke dalam apa? Surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Makanya jangan pernah kita merasa apa? Rugi menjadi orang-orang yang
beriman. Jangan pernah kita merasa nyesel jadi orang-orang yang beriman. Jangan pernah kita merasa galau menjadi orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman itu akan selalu apa ya? Dipantau dan dideketin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Wa ammal kafiru wal munafiku. Ya, adapun bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik, fayaqulul asyhad, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan terhadap Tuhan-Tuhan mereka, yaitu Tuhan kepada Allah. Ala laknatullahi 'alal zalimin. Ya, maka sungguh laknat Allah itu Allah akan berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang zalim. Ya, zalim kan ada dua, Bu. Ada zalim kepada manusia, ada zalim kepada Allah. Ya, zalim kepada manusia kayak tadi tuh kita ya suka mengganggu orang lain, ceritain keburukan orang lain, suka ngerumpiin orang lain. Itu namanya kepada siapa itu? Ya, zalim kepada manusia. Dan ingat, zalim kita kepada manusia itu jangan kita anggap suatu hal yang sepele. Ya, tuh. Kenapa? Ya, perbuatan zalim yang kita lakukan kepada orang lain itu Allah nggak akan biarin begitu aja. Ya, kenapa? Karena itu akan menjadi apa? Malapetaka bagi kita nanti pada saat kita diapain? Dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Makanya kan kata Nabi dalam sebuah hadis, ya, dalam hadis Nabi katakan fa ammal zulmul ladzi la yatrukuhullah. Adapun perbuatan zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, zulmu ba'duhum ba'da. Perbuatan zalim yang dilakukan orang lain kepada orang lain, hatta yudabbira ba'duhum ba'da. Sampai diminta apa ya? Maaf baru itu dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan kita anggap sepele, biarin cuma ngomong gitu doang terus gak diampunin, dimaafin, gak bisa. Ya, kita minta maaf, kita harus minta langsung. Ya, jangan kita bilang udah dimaafin begitu doang, masa ini nggak maafin, nggak bisa. Ya, namanya orang kan sakit hati itu bagaimana rasanya, Bu? Ya, sakit hati itu sakitnya tuh di sini kan begitu. Ya, sakit hati itu di sini. Ya, tawa aja Ibu. Ya. Ya, itu. Ya, nah kalau orang udah sakit hati, udah datang. Ya, susah kita cari apanya? Obatnya. Ya, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan, kata pepatah Arab. Ya, apabila golok, apabila pisau melukai tubuh, gampang cari obatnya. Ya, diobatin pakein betadin, pakein obat merah, ya, pakein salep apa itu insyaallah sembuh. Ya, wala bur'un lima jarahal lisan, tapi kalau lidah, mulut melukai hati, apa kata orang Arab? Kemana obat hendak dicari? Ya, nggak ada orang bisa ngobatin hati kita kecuali orang-orang yang apa? Yang soleh, orang-orang yang baik. Ya, tuh yang akan menjadi apa? Pengobat hati kita. Ya, kalau kita nggak bisa datang ke orang soleh, apa obat hati kita, Bu? Allah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya sangat menyukai ya salah seorang di antara kamu idza amilal amal, kalau dia melakukan perbuatan atau amal itu an yutqinahu, dia melakukannya dengan sesempurna mungkin. Ya, kita sholat, Bu, jangan asal sholat. Ya, kita puasa jangan asal puasa. Kita bakti sama suami jangan asal bakti. Ya, kita bakti sama suami bukan karena kita takut sama laki kita, bukan, Bu. Karena siapa? Karena Allah. Ya, tuh. Lah sholat kita jangan asal sholat. Kenapa? Karena yang namanya asal sholat itu, ya, itu nggak akan ada nilai apa-apa di mata Allah. Ya, kita sholat harus kita tahu ilmunya. Apa itu pengertian sholat secara bahasa? Apa itu pengertian sholat secara istilah? Ya, salat kan menurut bahasa as-shalatu lughatan ad-du'a, katanya kan gitu. Ya, salat itu menurut bahasa namanya apa artinya? Doa. Secara bahasa, etimologi. Ya, tapi kalau menurut istilah apa?
Doa apa tuh salat tuh? Ya, af'alun wa aqwalun al-muftatah bit takbir wal mukhtatim bit taslim. Ya. Jadi yang namanya salat itu adalah perbuatan dan ucapan. Bu, perbuatan itu salat kita, kalau kita mampu kita kerjain yang apa yang harus kita kerjain dalam salat. Kita ruku, kita sujud, kita i'tidal itu namanya perbuatan, ya. Wa aqwal, kita ucapin, ya. Kita jangan yang namanya salat, Bu, kita mulut kita diam, nggak bisa. Ustaz, aneh baca dalam hati boleh gak? Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena harus ada kata atau kalimat yang bisa kita dengar sama telinga kita sendiri. Ya, Allahu Akbar. Ngapain orang salat kayak gini? Ya, kalau nggak baca, gue baca dalam hati. Siapa yang ngajarin? Ya, yang namanya salat itu ada akwal, ada yang diapain? Diucapin. Ya, nggak boleh kita diam aja. Pas ruku, Allahu Akbar. Diam aja dalam hati itu nggak bisa. Ya, kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baca itu. Ya. Mau sholat sendiri ke atau jamaah sama. Ya, kalau sholat ada kan dua macam, ada sholat sir, ada jahar. Ya, kalau sir ya tetap harus kita bisa dengar dengan apa? Kuping kita sendiri. Kalau sholat zuhur jangan kencang-kencang bacanya. Ya, karena memang ada aturannya. Ya, tuh sholat maghrib, isya, subuh silakan. Ya, sendiri agak kencang, bagus. Ya, apalagi berjamaah. Kalau sendiri juga meskipun jahar jangan terlalu kencang. Sholat sendirian pakai speaker. Ngapain? Ya. Ngapain sholat sendiri pakai speaker? Allahu Akbar, ya kan? Bacaannya cakep. Waladhdallin. Orang tungguin. Oh, enggak ada yang amin katanya, dilihatin. Ya, di sholat sendirian katanya. Ya. Nah, jangan, ya. Kalau kita sendirian, sekiranya yang kita dengar aja dah. Ya, meskipun itu sholatnya jahar, ya. Tuh, speaker minjem datang apa? Minjem speaker musola. Mau apa yang mau sholat maghrib sendiri katanya. La ilaha illallah, enggak benar itu. Ya, jangan. Berarti marah-marah entar. Ya, enggak boleh. Udah kayak speaker, udah gede, suaranya salah lagi. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Tuh ya, jangan. Ya, meskipun itu judulnya sholat, Bu, nggak boleh, ya, gitu. Ya kita juga sholat baca Fatihah, meskipun kita suara kita bagus, kita seorang qori, boleh gak kita laguin? Nggak boleh, ya. Jadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, orang imam kayak belum baca Quran katanya. Ya. Lah kan itu suaranya qori bagus, bukan tempatnya, Bu. Ya, kalau kita lagi baca musabaqah silakan. Meskipun lu suara lu juara internasional, jadi imam juga jangan dilagu-laguin kayak gitu. Ya, wadduha. Wadduha. Ulang-ulang lah. Lah iya. Ya. Besok-besok orang pada ogah sholat situ. Ya, kenapa ya? Imam belagu banget, mentang-mentang suaranya cakep, qori, ya jadi imam dilagu-laguin, bacanya kayak pakai suara bayati katanya. Ya. Ya, kenapa? Karena bukan tempatnya. Ya, itu namanya kita enggak bersuci. Ya, Bu ya. Tuh. Ibu habis wudu kena tai kotok, batal enggak wudunya? Enggak, buangin aja tai kotoknya, cuci. Ya, kecuali kalau ibu pegang ya anunya suami baru batal. Ya. Tai kotok kagak batal.
Iya, ya. Tuh. Hmm? Kenapa? Sama, kulit juga sama. Jadi yang namanya ya mashuz zakar, menyentuh kemaluan itu baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Ya. Tuh, yang boleh pakai kuku dikit. Kukunya panjang. Ya, ujungnya deh. Ya, tuh, ada sebagian Syafi'i mengatakan atau rambut nggak apa-apa. Ya pakai rambut gitu. Itu boleh tuh. Ya, tuh. Jadi ini hadis nyuruh kita Bu ngapa-ngapain itu biar benar. Ya. Kita juga Bu nyelayanin suami aja, masakin asal-asalan suami marah gak? Marah Bu. Ya. Tuh. Apalagi dalam masalah ibadah. Ya, kata Allah, kata Nabi, kalau Allah pengen cinta kepada kamu, ya, tuh, ketika melakukan ibadah benar-benar, ya, jangan asal-asalan, ya, tuh, tuh baik. Rawahu at-Tabrani, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya. Hadis yang berikutnya, ya, adalah inni lastu asta'milu ahadan hatta usyaritahu rawahu Dailami. Ya. Kata Nabi, sesungguhnya aku ya tidak pernah mempekerjakan seseorang atau pernah menyuruh orang lain hatta usyaritahu sebelum aku memberikan syarat-syarat kepadanya atau ada perjanjian sebelumnya, Bu. Ya, jadi Nabi ini Bu ketika nyuruh sahabat, Nabi udah pikirin dulu, ya. Ini kayak kita pengen nyuruh orang lain ini, contohnya kerja, ya kerjaan ini dari jam berapa sampai jam berapa, kita kasih tahu kerjaannya dari jam 8 sampai jam 3, ya gajinya sekian, ya tuh ada jam istirahat, waktu sholat, waktu makan, itu namanya isyaritahu tuh, ya tuh gajinya sekian, jangan kita udah mengambil tenaga orang lain. Ya, udah ngambil kreasi orang lain, begitu pas akan menerima gaji kita bilang apa? Ya, nggak ada gaji. Ya, artinya kita kan disuruh sama Nabi, kata Nabi apa tuh? Uqtul ajira ajrahu qabla an yajifa arqahu. Ya, berikan upah kepada tukang sebelum tuh tukang kering apanya? Keringatnya. Ya, jangan kita tunda-tunda. Gaji lu ntar aja ya. Ntar kalau lu butuh bilang aja ke gua dah. Jangan. Ya. Kalau memang itu upah itu udah dijanjiin begitu kerjaan selesai langsung kasih. Itu namanya usyaritahu. Itu Nabi ngajarin kayak gitu, Bu. Ya. Kita nyuruh orang lain manggul barang kita belanja di pasar. Ya, begitu udah sampai di rumah, ya tukangnya nungguin, "Bang, ntar aja upahnya ya kalau saya belanja lagi sekalian." Jangan. Ya, kalau saya belanja lagi ntar sekalian saya rapel. Kalau ketemu kalau masih hidup, ya, itu orangnya kalau udah meninggal gimana coba ya? Ya, jadi utang kita Bu. Ya, udah makanya kita kalau ingin mengambil tenaga orang, baik tenaga ya, pikiran kayak apa kayak itu, ya, udah kita apain tuh? Udah kita pikirkan dulu sebelumnya. Mampukah kita benar-benar akan memberikan apa yang kita janjikan kepada orang tersebut? Ya, ngangkat barang ini Bang, kan rupanya sekian ya, mau gak? Ya, 10.000 contohnya. Oh mau, ya. Kalau kita ngasih 10.000 itu cakep, tapi kalau kita lebihin lebih cakep lagi. Ngasih seperti janji bagus, tapi kalau lebih bagus lagi kita apain? Kita lebihin, ngurangin jangan. Kayaan koron dari dulu sampai sekarang Bu. Ya, tuh. Tapi ini orang sombong. Ya, awalnya sih niatnya baik. Ya Allah, berikanlah saya harta yang begitu banyak. Nanti begitu aku dikasih harta olehmu ya Allah.